Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan, curahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah juga limpahkan untuk kita. Malam ini kembali kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan taklim pekanan. Semoga kehadiran kita malam ini menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan bahasan tentang sholat berjamaah. Terakhir sampai di bagian halangan yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah udara yang sangat dingin atau hujan yang turun dengan sangat lebat, atau juga cuaca yang sangat panas, atau mungkin juga kondisi yang gelap gulita. Yang kedua, karena hidangan telah tersedia. Dua kondisi itu yang membuat seseorang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah tentang orang yang lebih berhak menjadi imam sholat. Ini bahasan yang menarik, juga terkadang menimbulkan diskusi agak panjang di beberapa masjid, karena terkadang masing-masing itu punya kriteria sendiri, bahwa yang berhak menjadi imam adalah si fulan dengan kriteria A, B, C, yang lain berpendapat si fulan dengan kriteria juga yang lain. Nanti kalau kita lihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW, itu sesungguhnya selesai, asalkan kita legowo menerima apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, siapakah orang yang lebih berhak menjadi imam? Yaitu orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Kalau ada lebih
terjadi dari satu orang yang memiliki keahlian yang sama, bacaannya sama-sama bagus, hafalannya sama-sama banyak, maka dilihat kriteria kedua, yaitu yang lebih mengerti tentang urusan agama. Atau di sini disebutkan yang lebih mengerti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang bacanya paling bagus. Yang kedua, yang lebih mengerti tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau sama juga tuh, yang ketiga itu yang lebih dulu berhijrah, yang lebih dulu belajar ngajinya, ya, yang lebih awal belajar ngajinya. Kan ada orang yang ngajinya sejak dulu, ada yang baru-baru gitu kan, ya, maka yang lebih utama itu yang lebih awal belajar ngajinya. Kalau sama juga, tiga kriteria ini sama, maka yang keempat itu adalah yang lebih tua, ya, dari sisi usia yang lebih tua itu yang lebih berhak. Jadi dalam kitab fikih sunnah ini ada 4 kriteria orang yang berhak menjadi imam. Pertama, bacanya paling bagus, bacaan Qurannya. Yang kedua, dia lebih mengerti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, lebih dulu berhijrah, yang lebih dulu belajar ngajinya, lebih dulu semangatnya memperbaiki diri, semangat berislamnya. Baru yang terakhir, yang lebih tua, ya. Nah, yang paling bagus atau paling pandai dalam membaca Quran itu termasuk di dalamnya adalah yang lebih banyak hafalan Qurannya, ya. Nah, cuma hafalan Quran yang memang bacaannya itu udah baik dan benar. Karena ada orang yang hafal Quran tapi bacaannya masih banyak salahnya, masih perlu diperbaiki dari sisi tajwid dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini yang banyak hafalan Qurannya dan benar bacaannya, nah, itu yang lebih berat. Nah, kita lihat beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu. Yang pertama, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanu thalathan falyu'ammu." Jika terdapat satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, falyu'ammu, maka hendaklah salah seorang dari mereka itu tampil menjadi imam. Wa ahaduhum bil imamah aqrabu. Adapun orang yang lebih berhak menjadi imam itu ialah orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran, ya. Ahli di sini itu bukan yang apa ya, seperti qori, ya, merdu bacaannya. Karena saya juga beberapa memperhatikan itu qori-qori yang ada di kita itu, dari sisi irama merdu, tapi dari sisi tajwid itu masih ada yang perlu diperbaiki. Dari sisi makhraj, keluarnya huruf itu juga masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau lengkap semuanya keren, bagus, tajwidnya benar, makhrajnya benar, iramanya bagus, nah itu yang apalagi hafalannya banyak, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Karena memang dampaknya terasa, ya, ketika kita sholat dengan imam yang bacaannya enak, bacaannya merdu, kita bisa lebih menghayati sholat kita ketimbang ketika kita sholat terus imam bacaannya ala kadarnya, pas-pasan, gitu kan?
itu suka nyeletuk dalam hati, bacaannya jadi apa sih gitu. Cuma karena nggak ada lagi yang jadi imam, ya sudah, akhirnya kita ikuti gitu ya. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian Amr bin Salamah mengatakan, liya'ummukum aktsarukum Qur'ana, hendaklah orang yang menjadi imam kalian itu adalah yang terbanyak hafalan Qur'annya. Jadi maksud yang paling pandai, paling bagus. Nah, itu juga termasuk adalah yang hafalannya paling banyak. Jadi kalau hafalannya paling banyak itu kan sholatnya, bacaan sholat itu jadi variatif gitu kan. Jadi lebih banyak sholat yang dibaca. Coba kalau hafalannya terbatas ya, kemarin yang dibaca surat itu, hari ini yang dibaca itu lagi, besok itu lagi, lusa itu lagi. Jadi udah ketahuan kan, kalau bapak ini jadi imam pasti yang dibaca suratnya itu ya. Jadi udah ketebak duluan. Kenapa? Karena terbatas hafalan. Tapi kalau hafalannya banyak, kita nggak tahu hari ini baca surat apa, besok baca surat apa, lusa baca apa gitu kan, karena banyak referensi bacaannya gitu. Jadi hafalannya banyak, bacaannya baik dan benar, bertajwid, dia yang lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Nah, itu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum itu adalah orang yang terpandai dalam membaca kitab Allah, dalam membaca Al-Quran. Fa'in kanu fil qira'ati sawa'un fa'a'lamuhum bisunnah. Kalau bacaan Qur'annya itu sama ya, sama-sama bagus, fa'a'lamuhum bisunnah, maka dicari yang lebih memahami sunnah Nabi, hadis Nabi. Fa'in kanu fi sunnati sawa'an, kalau sama juga pemahamannya, ilmunya tentang sunnah Nabi itu, fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih awal berhijrah, lebih awal muncul semangat ibadahnya, semangat ngajinya. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinna, kalau sama usia hijrahnya itu, maka dicari yang lebih tua usianya ya. Wala yu'minu rajulu fi sulqatihi wala yaqulu fi baitihi ala taklimatihi illa bi'ilmihi. Kalau udah ketemu semuanya itu sampai yang terakhir lebih tua usianya, maka janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain menurut kedudukan dan kekuasaannya. Jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali sudah diberi izin ya. Nah, jadi ini yang bagian terakhir itu penjelasannya kayak gitu. Kalau misalnya ada orang luar datang ke tempat kita, ke masjid kita, maka dia gak berhak menjadi imam meskipun bisa jadi bacaannya lebih bagus ya. Karena yang lebih berhak itu adalah ya, imam setempat, kecuali kalau imam setempat itu memberikan izin, mempersilahkan, baru dia boleh menjadi imam. Atau ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, bertamu, terus kita salat berjamaah di rumahnya, maka yang lebih berhak menjadi imam itu adalah shahibul bait, tuan rumah, bukan tamunya, kecuali kalau shahibul bait mempersilahkan tamunya itu menjadi imam. Meskipun yang berkunjung itu ustaz, gitu kan, kiai, ya, itu yang lebih berhak itu tuan rumah jadi imam. Kecuali kalau imam mempersilahkan, ya, karena tahu yang bertemu ustaz yang kiai lebih memuliakan, ya, maka itu boleh. Gitu ya. Hadis ini juga diriwayatkan Sa'id bin Mansur ya, hadis yang tadi Abdullah bin Ibnu Mas'ud
Tapi ada keterangan dengan kata-kata sebagai berikut: la ya'umma rajulur rajula fi sultanihi illa bi'idni wa la yaq'u ala takrimatihi fi baitihi illa bi'idni. Jangan seseorang itu menjadi imam orang lain di dalam lingkungan kekuasaannya kecuali dengan izinnya, dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Ya, gitu. Jadi penilaian ada ustaz dari luar datang ke Masjid Al-Falah yang paling berhak jadi imam itu mati imam setempat, kecuali dipersilakan. Ya, saya silakan jadi imam boleh. Ada tamu pengunjung yang lebih berhak tuan rumahnya, bukan tamunya, meskipun secara keilmuan tamunya itu lebih baik dari tuan rumahnya. Gitu. Ya, jadi orang yang menguasai satu lingkungan atau kepala keluarga atau pemimpin satu majelis itu adalah orang yang paling berhak menjadi imam di daerah tersebut selama mereka belum memberikan izin kepada orang lain. Kenapa? Karena imam setempat itu yang sudah paham kondisi orang-orangnya itu seperti apa, kondisi jamaahnya itu bagaimana. Sedangkan kalau orang lain, orang tua, ustaz tua itu nggak tahu kondisi masyarakat setempat itu seperti apa. Ya, termasuk kebiasaan masyarakat setempat itu bagaimana. Gitu. Kalau nggak tahu, terus nggak nanya, itu kadang-kadang timbul masalah. Ya, itu ada masjid yang beberapa kali saya dengar ceritanya, kalau lagi sholat jamaah itu ramai terus, gara-gara yang jadi imam untuk orang lain, ustaz dari luar, dan tanpa bertanya kebiasaan masjid setempat itu bagaimana dalam sholat berjamaah. Biasa baca Al-Fatihah dengan bismillah, dia tiba-tiba membaca bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak salah, cuma nggak biasa, gitu kan? Itu ketika imam lagi baca, dari belakang ada yang teriak, bismillahnya belum dibaca, kan gitu kan? Ada yang merasa akhirnya nggak sah gara-gara bismillahnya nggak dibaca, kayak gitu. Padahal itu bukan masalah kan, cuma karena nggak biasa, akhirnya itu menjadi masalah. Nah, makanya kalau ada orang lain yang kemudian diminta menjadi imam, itu juga harus bertanya-tanya kebiasaannya di sini gimana. Ya, sholat Jumatnya azannya sekali atau dua kali, gitu kan? Sholat subuhnya pakai kunut atau nggak pakai kunut? Selesai sholat zikir bareng apa enggak? Gitu kan? Tanya. Ya. Oh, di sini bebas untuk zikir bareng nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa. Ya, pakai kunut boleh, nggak pakai kunut nggak apa-apa. Gitu kan? Ada yang begitu, ada yang di sini pakai kunut. Makanya sudah, ketika dia menjadi imam, baca kunut. Oh, di sini nggak pakai kunut, ya sudah, ketika dia jadi imam, nggak usah baca kunut. Gitu. Kan jadi enak, ya. Sholat jadi berjalan lancar, kemudian nggak muncul masalah yang lain. Ya, itulah kenapa pemimpin lingkungan, sahibul bait itu yang paling berhak menjadi imam, kecuali kalau mereka mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam di lingkungan setempat. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yaqumma qauman illa bi'iznihim. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi satu kaum kecuali dengan seizin mereka. Wala yakhsu nafsahu bida'watin dunihim fa in fa'ala faqad khana. Dan ia juga tidak diperbolehkan mengkhususkan doa untuk diri sendiri tanpa mengikutsertakan orang lain. Ya, jadi imam bagi satu kaum padahal dia tidak termasuk bagian dari kaum itu nggak boleh, kecuali dari izinnya.
Kemudian juga baca doa yang dikhususkan untuk diri sendiri, padahal baca doanya bareng-bareng. Ya, ini masih banyak nih yang melakukan doanya bareng-bareng, tapi baca doanya buat sendiri. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, fa in fa'ala, kalau dia melakukan itu, faqad khanahum, berarti dia telah mengkhianati mereka. Contoh baca doanya bareng-bareng nih. Baca doa Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nggak buat diri sendiri. Padahal dia lagi mimpin doa, nggak boleh. Harus dia sesuaikan di rumah. Rabbi firlana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang tadinya jadi Rabbana, kalau Rabbana kan ini udah biasa ya. Terus ada lagi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Itu doanya buat sendiri, tapi baca doanya buat bareng-bareng. Doa bareng-bareng tidak boleh. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal. Disesuaikan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa buat sendiri. Kalau bareng-bareng, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, biar kita terhindar dari hal itu, memang harus ngerti doa yang kita baca itu artinya apa, relasinya bagaimana. Jadi bukan sekedar hafal, gitu ya. Ya. Kenapa? Dibaca juga. Oh, kalau bacanya bareng-bareng semuanya membaca, ya itu baca doa buat masing-masing ya apa-apa. Kalau semuanya bareng-bareng, ya kita baca doanya bareng-bareng, ya semuanya baca dengan Rabbi firli, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia diminta memimpin doa, terus dia baca doanya buat sendiri, gitu, ya. Makanya kita harus ngerti redaksi doa itu artinya apa. Terus kalau buat bersama itu redaksinya bagaimana, kita harus ya. Ini tentang orang yang lebih berhak, ya lebih berhak menjadi imam. Nah, yang berikutnya orang yang diperbolehkan menjadi imam. Jadi ada dua yang berbeda nih. Ada yang boleh menjadi imam, ada yang lebih berhak menjadi imam. Nah, kalau dari urutannya lebih berhak itu yang lebih diutamakan, gitu ya. Kalau yang diperbolehkan baru di kategori yang berikutnya. Siapa yang diperbolehkan? Pertama, anak yang sudah mumayyiz, ya. Mumayyiz itu balik, itu diperbolehkan menjadi imam. Dari sisi usia masih muda, masih kecil gitu ya, atau dia sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Anak belum balik tapi dia sudah ngerti tentang gimana sholat yang baik, gimana sholat yang nggak baik, dia paham tentang itu. Nah, itu boleh jadi imam. Orang buta diperbolehkan menjadi imam, ya. Kemudian orang yang berdiri diperbolehkan mengimami orang yang duduk, atau sebaliknya, orang yang duduk diperbolehkan mengimami orang yang berdiri. Orang yang mengerjakan sholat fardu boleh menjadi imam buat yang mengerjakan sholat sunnah, atau sebaliknya, orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh menjadi imam untuk orang yang mengerjakan sholat fardu. Boleh, ya. Sholat sunnah ba'diyah, ada yang nepok. Ya, dia mau sholat maghrib, kita udah sholat ba'diyah maghrib, dia baru datang dengan satu jamaah nepok kita dengan berjamaah. Ya, sudah tahu, kita sholat aja, terus dia berjamaah dengan kita. Meskipun kita sholat sunnah, dia sholat fardu, gitu. Ya, itu diperbolehkan. Orang yang berwudu dengan air boleh mengimami orang yang tayamum, atau sebaliknya, orang yang tayamum boleh mengimami orang yang berwudu. Musafir
boleh mengimami orang yang mukim atau sebaliknya, mukim boleh mengimami orang yang musafir. Ya, nah, cuma biasanya lebih enak itu. Dua-duanya enak. Cuma saya pernah sholat waktu ke daerah Anyer, ya. Itu kan sudah jauh juga, lebih dari 100 kilo kan. Nah, ketika sholat menuju rumah teman di sana, dia mempersilahkan saya jadi imam. Saya bilang, enggak, bapak aja yang jadi imam, bapak bukan rumah. Enggak, itu aja, karena kan musafir. Jadi nanti begitu, dan saya memang sudah meniatkan buat di kosong sholatnya. Begitu kita sholat 2 rakaat selesai, nah, dia melanjutkan 2 rakaat sisanya untuk melengkapi 4 rakaat sholat asar ini. Ya, boleh. Kemudian orang yang lebih rendah kedudukannya boleh mengimami orang yang lebih tinggi kedudukannya. Warga biasa mengimami Pak RW boleh-boleh aja, ya, jangan mentang-mentang RW yang lain nggak boleh jadi imam, nggak begitu, ya, nggak begitu juga. Warga biasa mengimami wali kota, gubernur boleh, jangan mentang-mentang punya kedudukan lebih tinggi yang lain nggak boleh jadi imam, nggak begitu juga, ya. Nah, karena pernah Ammar bin Salamah itu mengimami kaumnya, dan saat itu dia berusia 6 atau 7 tahun, masih kecil. Dia mengimami orang banyak, yang pasti ya, banyak orang dewasa selain Ammar bin Salamah itu. Rasulullah pernah menugaskan Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi imam di Madinah sebanyak 2 kali, sedangkan dia adalah sahabat yang buta matanya, ya, dan itu dibolehkan. Rasulullah pernah menugaskan Abu Bakar menjadi imam karena saat itu Rasulullah sedang sakit, ya, dan Abu Bakar sholat berdiri, Rasulullah sholatnya dalam keadaan duduk, ya. Pernah juga Rasulullah itu menjadi imam dalam keadaan duduk, sedangkan jamaah yang lain itu sholat dalam keadaan berdiri. Itu dibolehkan, ya. Jadi sampai akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan tujuan diadakannya imam itu adalah untuk diikuti. Kalau dia ruku, imam ruku, maka rukulah kamu. Ketika dia mengangkat kepala, angkat pula kepala. Kalau ia mengerjakan sholat dengan duduk, sholatlah duduk di belakangnya, ya. Jadi kalau imam duduk, kita boleh sholat sambil duduk meskipun kita kondisinya sehat. Itu boleh, nggak menyalahi sunnah, dan itu merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mu'ad bin Jabal pernah mengerjakan sholat bersama Nabi, sholat isya di masjid. Kemudian pulang lagi ke kampungnya. Nah, di sana mengerjakan sholat lagi dan menjadi imam bagi masyarakat. Ya, maka sholat bersama Nabi di masjidnya itu dia niatkan sholat sunnah, begitu pulang ke kampungnya menjadi imam orang-orang itu sholat kampungnya, ya, itu dibolehkan. Kemudian siapa lagi? Mihjan bin Amr mengatakan, aku datang menjumpai Nabi yang sedang berada di masjid. Waktu sholat tiba, beliau mengerjakan sholat, tapi aku tidak mengerjakannya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Mihjan itu mengatakan, saya sudah sholat. Ya, saya sudah sholat di rumah. Tadi saya sudah sholat di rumah, terus aku datang kembali, pengen ngumpul-ngumpul bersama Nabi di masjid. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau kau datang kembali, kerjakanlah sholat bersama mereka dan niatkan sebagai sholat sunnah. Di rumah nggak sholat, datang ke masjid, di masjid lagi pada sholat, ikut aja sholat. Cuma kita niatkan sholat sunnah. Itu boleh. Ya, jadi dapat pahala ini berubah. Nah, kemudian yang kemarin ada orang sholat sendirian karena sholat di masjid sudah selesai, maka Rasulullah kemudian bertanya, adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini lalu sholat bersamanya, gitu kan, biar orang itu dapat pahala sholat berjamaah.
Maka orang yang sudah sholat itu, kalau dia sholat lagi, sholat keduanya itu menjadi sholat sunnah. Ya. Nah, ini beberapa orang yang diperbolehkan menjadi imam. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama tadi lebih berhak, yang kedua orang yang diperbolehkan. Berarti perempuan tidak bisa. Perempuan tak bisa jadi imam. Perempuan nggak bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam kalau jamaahnya laki-laki. Ya, nggak bisa jadi imam kalau jamaahnya laki-laki. Maka kalau di media itu kan pakai kata saya itu dia bukan ya. Ada satu pesantren, saya lupa namanya apa itu. Bukan saya itu, satu lagi. Hah? Al-Kafiyah. Nah itu imamnya perempuan, makmumnya jamaahnya laki-laki. Ya, itu jelas sudah salah, sesat. Ya, tidak boleh. Bahkan ketika diwawancara, dia ustadzahnya bilang dosa itu bisa ditebus ya dengan uang. Terus ditanya, memang ustadzah tahu dosa saya ini ada berapa banyak? Saya tahu. Saya dosanya banyak, kamu dosanya banyak. Berapa sih harus bayar biar dimaafkan? 50 juta. 60 juta. Yang satu nanya lagi, kalau saya dosanya banyak, kamu juga banyak. Berapa harus saya bayar? 50 juta juga. Ya jelas ini mah nyari duit, bukan? Ya, bukan ingin menghilangkan dosa. Tapi kemudian diizinkan, membolehkan pengikutnya itu berzina. Ya, ini kan jelas-jelas sudah sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar. Maka ini harus ditindak sebenarnya. Ini harus ditindak oleh pemerintah, oleh kepolisian, karena jelas ini sudah melecehkan agama. Tapi sampai sekarang kembali tidak. Semoga sudah dilaporkan, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang terkait. Ya. Doa apa? Ya. Kalau doanya buat bareng-bareng, yang buat bersama, kita sesuaikan redaksinya. Bukan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kita ganti Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Itu boleh. Ayat Qur'annya, yaitu kan kita bukan sedang membaca, kan cuma mengutip doa yang berasal dari ayat, gitu kan ya. Jadi karena ini doa buat bareng-bareng, boleh kita sesuaikan untuk doa bersama, gitu. Ya, kalau niatnya memang doa bersama. Tapi kalau niatnya itu buat bacaan kita sendiri, misalnya membuka khutbah atau membuka ceramah. Rabbi auzi'ni, itu apa? Sama seperti Rabbi shrah li sadri, gitu kan? Itu mengawali ucapan kita. Itu kan Rabbi shrah li sadri juga doa buat kita sendiri. Nah itu nggak apa-apa, karena memang kita niatnya itu buat doa untuk kita sebagai pembuka kalimat yang akan kita sampaikan. Tapi kalau niatnya buat doa bareng-bareng, ya maka harus diganti Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Kayak gitu. Ya. Paham? Ya.
Itu konteksnya kita bukan merubah ayat Quran, tapi kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka kalau memang niatnya buat berdoa bersama, ya jangan kita baca Rabbi Awzi'ni, Rabbi Awzi'ni. Wallahu a'lam, itu menurut pendapat saya. Hah? Yang mana? Ya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kalau lagi bareng-bareng, kalau sendiri inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau bareng-bareng hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu ya. Iya. Cuma karena dia konteksnya lagi berdoa dan doanya doa bersama, maka kita sesuai. Kita baca Al-Quran baru itu. Iya. Ini kan berdoa. Iya. Kalau lagi baca Al-Quran ya kita baca konteksnya. Itu salah. Karena dia lagi berdoa dan kita doanya doa bersama, gitu kan, maka ya kita harus sesuaikan teks doanya itu untuk semua orang. Ada yang lain pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya, sunnah bagi seorang wanita menjadi imam bagi sesama wanita. Jadi wanita itu boleh jadi imam asal jamaahnya wanita. Ini yang menjadi pendapat para ulama. Aisyah sering menjadi imam bagi kaum wanita dan berdiri bersama mereka dalam satu barisan shaf. Demikian pula Rasulullah. Rasulullah bahkan mengangkat seorang muadzin wanita yang bernama Ummu Waraqah dan beliau memerintahkan supaya menjadi imam bagi keluarganya saat mengerjakan sholat gitu. Ya, jadi kalau perempuan itu dia menjadi imam untuk kaumnya sesama perempuan. Muadzin juga boleh perempuan, tapi untuk sesama perempuan. Jangan muadzin perempuan azannya di masjid pakai speaker nggak boleh. Ya, untuk masjid. Kalau dulu di zaman Nabi ada masjid khusus untuk perempuan, maka di situ ada muazzinnya, imamnya juga perempuan. Nah, ketika ada perempuan menjadi imam, maka dia posisinya itu nggak di depan seperti laki-laki. Maka dia posisinya bareng-bareng bersama dengan shaf di urutan pertama. Gitu, ya, bukan di depan sendirian, tapi di bareng-bareng. Jadi barisnya bareng bersama shaf yang pertama itu. Begitu. Ya, maka nggak boleh kalau perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki atau campuran. Ya, ada laki perempuan, cuma perempuan nggak boleh. Ini menyalahi sunnah Nabi. Nah, kalau di rumah ada anak laki-laki, siapa yang jadi imam? Kalau anak laki-laki masih kecil, 2 tahun 3 tahun, ya ibunya yang jadi imam. Yang anak sendiri kan belum ngerti kan, kecuali anaknya misalnya udah 6 tahun, 7 tahun, gitu kan, ya udah ngerti bagaimana sholat yang baik, maka boleh anaknya menjadi imam, ibunya menjadi imam. Gitu. Karena kan kalau ada laki-laki itu lebih utama menjadi imam, apalagi dia sudah memayyiz meskipun anak kecil. Orang laki menjadi imam khusus bagi golongan perempuan. Jamaahnya perempuan semua, tapi imamnya laki-laki sendiri. Boleh nggak? Boleh. Ya. Ini pernah ada riwayat dalam kitab Al-Usul. Anna Ubay ibn Ka'ab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, amiltu lailat amal. Wahai Rasulullah, tadi malam aku mengerjakan satu amal. Qala, apa itu? Qala, niswatun ma'i fidda kulna innaka taqra'u wa la naqra'u fasalli bina. Jadi di malam itu di rumah Ubay ada beberapa orang wanita. Terus mereka mengatakan innaka taqra'u,
bacaan Quran bagus, Quran dan bacaan kami tidak bagus, fasal dibina maka sholatlah bersama kami menjadi imam bagi kami. Fasalnya kesananya wabit, kemudian aku sholat 8 rakaat lalu berwitir. Masa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi diam. Setelah dapat cerita itu, Nabi diam, tidak komentar, tidak ngomong apapun. Kalau maka Ubay itu mengatakan, kalau aina sukutan ridho, diam itu kami anggap sebagai tanda ridho dan pengakuannya. Jadi kalau Nabi diam, tidak komen, tidak ngomong apa-apa, diam aja gitu kan. Nah itu sahabat memahaminya berarti Nabi setuju, Nabi membolehkan, Nabi ridho dengan apa yang sudah dilakukan itu. Gitu. Ya. Nabi nggak pernah mencontohkan ya, atau nggak mengatakan boleh atau nggak boleh. Nabi diam dulu. Maka itu menjadi sunnah. Laki-laki menjadi imam khusus bagi golongan perempuan. Berarti perempuannya banyak, gitu kan? Kalau perempuannya cuma satu, nah itu yang apalagi perempuannya orang lain, itu yang perlu diwaspadai. Yang berikutnya, boleh berpisah dari imam karena ada uzur. Awalnya bareng jamaah, tapi karena uzur dia pisah. Ya, itu boleh ternyata. Seseorang yang sebelum bermakmum kepada seorang imam, maka dia boleh memisahkan diri dari imam dengan niat berpisah, kemudian dia menyempurnakan sendiri rukun sholat yang masih tertinggal. Ya, nah, cuma uzurnya ini yang harus memang betul-betul uzur, bukan uzur yang diada-adain, gitu ya. Memang betul-betul uzur. Misalnya, imam terlalu panjang baca ayat dalam sholatnya, juga gak tahan, gak kuat gitu kan, asli gak kuat nih. Ya, kalau dia ngikutin imam bisa batal sholat saya, dia boleh bisa. Terus dia menyelesaikan rakaat yang tertinggal. Ya. Atau makmum yang tiba-tiba nggak enak badan, sakit, habis sholat jamaah, tiba-tiba nggak enak badan, sakit, dia boleh bisa terus menyelesaikan sendiri. Dapat nggak pahala jamaahnya? Dapat. Ya, meskipun dia selesainya kemudian sendiri, selesainya karena uzur, maka dia dapat kebaikan pahala sholat berjamaah. Takut hilang atau rusaknya sesuatu yang dimiliki, ya. Takut sendiri hilang, takut motornya hilang, takut motornya hilang, misalnya gitu kan. Asik-asik sholat ini, kunci ketinggalan, masih di motor gitu kan, takut hilang motor ini. Ya, boleh dia menyelesaikan sendiri. Ya, udah gitu nggak ada yang jagain, misalnya aman. Ya, boleh dia memisahkan diri dari jamaah terus dia menyelesaikan sendiri. Atau takut tertinggal dari rombongan. Ini kalau lagi bepergian, ya kan, ikut sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba imamnya bacanya panjang gitu kan, sedangkan waktunya itu sedikit doang. Daripada ketinggalan bis, tidak apa-apa dia memisahkan diri terus menyelesaikan. Ya, termasuk ketika ngantuk atau juga sebab lain yang mendesak, ya, yang mendesak. Jadi uzurnya itu memang betul-betul uzur, bukan uzur yang diada-adakan. Jadi dibolehkan. Cara memisahkannya bagaimana? Hah? Cara memisahkannya berarti berubah badan. Ya, cara memisahkannya itu yang paling aman. Yang paling aman dia bergeser aja ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Iya, kunci motor itu bagaimana? Ya, nah itu ini menarik ya. Itu kalau kita baca beberapa riwayat yang lain itu apa namanya, artinya tuh pasti dia berjalan ke tempat yang dituju gitu kan ya. Sama ketika apa namanya sholat, Nabi pernah sholat terus membuka pintu dulu terusin sholat gitu kan, pernah begitu. Nah ada yang mengatakan selama posisi kita itu nggak berubah, tetap menghadap arah kiblat, gitu kan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi pergeserannya atau perpindahnya itu posisi badan kita tetap menghadap ke arah kiblat. Ada yang mengatakan ya sudah, karena misalnya nggak memungkinkan tetap menghadap ke arah kiblat, kita harus pindah tempat misalnya kan,
ya pindah aja nggak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu. Cuma kalau saya lebih memilih apa ya, kita tetap posisi itu menghadap ke arah kiblat, karena kita sedang dalam keadaan sholat. Gitu. Jadi nggak terkesan menyepelekan sholat, bukan, kan? Atau sholatnya begini amat sembarangan gitu kan? Kalau kita lagi umroh atau haji itu di Masjidil Haram itu kita suka geleng-geleng lihat orang sholatnya kayak gitu sembarangan amat gitu kalau kita lihat. Orang Indonesia itu termasuk yang tertib sholatnya dibandingkan orang lain, orang luar ya. Apalagi dari saudara-saudara kita dari bangsa kulit hitam, karena sholat itu begitu. Ada orang sholat di langkai dan kalau kita kan nggak berani, orang sholat ke langkai. Kalau dia sih kan melangkai orang sholatnya bergerak sama kemari. Nah, kita diajarkan begitu. Maka kita berusaha sholat itu tetap dengan gerakan sholat kita. Gitu. Kalau bergeser, pindah tempat, maka tetap menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian ini bisa ya, kita cukupkan dulu sampai sini deh. Karena ini juga masih ada beberapa bahasan lain terkait sholat jamaah sampai kepada boleh berpisah dari imam karena ada uzur. Jadi riwayatnya agak panjang dari Jabir diriwayatkan oleh jamaah. Ya dengan penjelasan yang tadi dibolehkan. Tapi tetap ya lebih baik ketika kita sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Itu yang lebih baik. Baik, silakan. Dia 30 tahun di KMO, NC juga di KMO, apalagi bagus lah. Setiap saya ikut pengajian beliau memang dia tidak pernah mau jadi imam Ustaz. Saya Ustaz kenapa mau berat jadi imam? Ya. Banyak orang-orang soleh yang seperti itu, bahkan kiai-kiai besar juga begitu. Ya. Termasuk kiai yang viral Gus Baha, mana mau jadi imam beliau? Ya nggak mau. Padahal beliau ahli tafsir, ya, ahli Quran, beliau hafal Quran, tapi nggak mau jadi imam. Ya, kecuali besar mungkin begitu. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka paham resiko menjadi imam sholat itu berat. Ya, berat. Kenapa? Ya alhamdulillah kalau sholatnya baik, sholatnya bagus gitu kan, diterima oleh Allah, dicatat sebagai kebaikan, alhamdulillah. Tapi ketika nanti ada apa-apa, ya makmum itu nggak ada salah itu dipikul oleh imam sendiri. Gitu. Nah itu yang beratnya. Maka banyak orang itu yang ngerti dengan itu, mereka lebih baik menghindar menjadi imam. Ya, karena dia paham beratnya tanggung jawab menjadi imam, maka dia nggak mau menjadi imam. Gitu. Cuma memang ini repotnya. Kalau yang soleh-soleh begitu mau jadi imam, mau jadi pemimpin, gitu kan? Nanti yang jadi imam menjadi pemimpin yang malah nggak baik, itu kan bahaya juga. Makanya ada orang yang kemudian mengatakan justru yang mengerti, yang bacanya bagus itu dia harus tampil menjadi imam, gitu. Ya, nah itu kembali ke diri masing-masing. Emang nggak bisa disalahin juga. Cuma sesekali perlulah sambil ngobrol-ngobrol, hati ke hati, gitu kan? Insya Allah dia juga akan paham dan bersedia menjadi. Begitu Pak Ibrahim. Baik, kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.